Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, Feby Febrina 89. Di video kali ini mungkin teman-teman sudah lihat di thumbnail aku mau bikin bolu kemojo khas Melayu Riau. Bahan-bahannya tepung terigu 200 gram ya teman-teman. Jus pandan sekitar 125 ml. Air sebanyak 125 ml dan santan 125 ml. Santan ini tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer ya teman-teman. Gula pasir sebanyak 200 gram. Telur 3 butir ya teman-teman ya. Ini garam secukupnya. Kalau aku sih sejumput aja. Dan ini ya teman-teman, cuman menggunakan bahan-bahan sederhana seperti ini. Bolu kemojo ini selalu hadir di acara-acara besar pada masyarakat Melayu Riau ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang di Riau sudah tahu ya teman-teman. Dan ini langkah pertamanya aku siapin wadah supaya nanti tepung dan gulanya itu tercampur rata di adonan dan tidak bergerindil. Jadi tepung terigu sebelum dimasukkan ke dalam adonan biasanya aku campurkan dulu ya teman-teman. Ini aku masukin gula pasirnya ya teman-teman. Jadi gula pasir dan tepung terigunya itu diaduk rata dulu ya teman-teman, diaduk terus. Nah ini sambil ngaduk teman-teman, aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang baru gabung ke channelnya aku. Aku minta tolong teman-teman support untuk subscribe, like, dan komen channel aku. Jika menurut teman-teman channel aku ini bermanfaat, teman-teman boleh share ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang selalu hadir di channel aku ucapkan terima kasih ya teman-teman. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang suka bolu kemojo boleh komen di bawah. Dan buat teman-teman nih yang di luar kota Pekanbaru Riau yang tahu bolu kemojo boleh komen di bawah. Dan yang pernah makan bolu kemojo buat ya teman-teman di luar daerah Riau boleh komen di bawah ya teman-teman. Aku ini masih ngaduk-ngaduk biar gula dan gula pasirnya merata. Sambil aduk, aku mau perkenalkan diri aku buat teman-teman yang baru gabung. Namaku Feby Febrina, aku berasal dari kota Pekanbaru Riau. Aku seorang ibu dengan 2 orang anak ya teman-teman. Salam kenal buat teman-teman, dan buat teman-teman yang mau silaturahmi lanjut dengan aku, boleh kunjungi Instagram aku yang ada di description box di bawah. Ini setelah tercampur rata, jadi aku sisihkan dulu tepung terigu dan gulanya. Aku siapkan wadah yang lebih besar lagi ya teman-teman. Nah ini oke, lanjut. Tadi menggunakan 3 butir telur. Nah telurnya itu yang dipakai hanya kuningnya saja. Sebenarnya bisa dipakai utuh, tapi agak sedikit amis ya teman-teman. Jadi tipsnya biar bolu kemojonya nggak amis, biasanya itu kuning telur dipisahkan dari putih telurnya. Jadi putih telurnya nggak dipakai biar tidak amis. Tapi bisa sih teman-teman, tergantung selera. Ini aku pisahkan dulu kuning dengan putihnya ya teman-teman. Menggunakan alat ini simple banget dan harganya murah, cuma Rp600. Ini aku menggunakan 3 telur ya tadi teman-teman ya. Ini aku masukin lagi telurnya, dan ini aku aduk-aduk dulu telurnya ya teman-teman di dalam wadah. Ini 3 telur. Mohon maaf itu aku masukin garam ya teman. Mohon maaf anakku ya teman-teman itu minta susu. Jadi nanti video ini akan ke skip sebentar karena aku bikin susu dulu ya teman-teman. Ini lagi asik-asik ngaduk, anaknya ganggu. Begini teman-teman, emak-emak kalau punya bayi. Lanjut aku masukkan santan ya teman-teman, sambil diaduk-aduk sambil dimasukin ya teman-teman. Oke, tadi kan aku bikin susu, jadi jus pandan sama airnya udah aku masukin. Aku lupa nge-record. Dan ini lanjut aku masukin lagi tepung dan gula yang sudah aku campurkan tadi, diaduk-aduk terus ya teman-teman ya. Jadi tadi saking hebohnya mau bikin susu, jadi sampai lupa nge-record pas masukin jus pandan dan airnya ya teman-teman. Ya maklum mama. Tapi aku jelasin di sini ya teman-teman. Nah ini aku aduk-aduk lagi, kelihatan ya teman-teman, adonannya tidak bergerindil dan gampang larut dengan jus pandannya tadi ya teman-teman, karena tadi aku udah campurin duluan tepung terigu dan gulanya. Jadi diaduk-aduk aja terus teman-teman, nggak perlu di blender, nggak perlu di mixer atau apa-apa biar tercampur rata. Cukup diaduk-aduk aja karena tadi
tepungnya sudah dicampurkan dengan gula. Ini aku aduk-aduk terus ya teman-teman sampai semuanya merata. Hanya diaduk. Dan ini sudah jadi adonannya teman-teman. Aku skip karena nanti terlalu lama teman-teman bosan. Jadi ini udah rata dan warnanya cantik banget. Udah seperti bolu kemojo, warna-warna hijau pucuk pisang. Nah, ini wanginya ya ampun teman-teman, wangi pandan asli. Karena di sini aku menggunakan pandan asli. Bisa menggunakan pasta pandan, cuman aku lebih seneng pakai pandan. Dan pandan juga harganya murah, bukan murah nggak beli, minta ke tetangga ya teman-teman. Karena setiap rumah biasanya nanam pandan gitu ya teman-teman. Oke, ini aku setelah adonannya sudah tercampur rata, jadi ini aku siapkan loyangnya. Dan ini loyangnya juga aku minjam ya teman-teman. Ini pinjam sama mama aku, jadi aku pinjam punya mama aku ya teman-teman. Ini aku oles-olesin dulu loyangnya supaya tidak lengket menggunakan margarin. Nah, ini lumayan susah karena margarinnya udah agak-agak beku, jadi aku taruh dulu margarinnya, baru aku rata-ratakan menggunakan kuas ini ya teman-teman. Ini aku masih sambil rata-rata ini ya teman-teman ya. Bismillah, mudah-mudahan kuenya berhasil, amin. Nah, ini aku agak sedikit banyakin mentega karena takut nanti lengket. Dan biasanya mentega tuh juga bikin teksturnya crunchy dan wangi banget ya teman-teman nanti jadinya. Nah, ini udah hampir rata ya teman-teman ya. Sedikit lagi rata dan kita ya, dan sebelumnya jangan lupa ya teman-teman, untuk ovennya teman-teman panaskan dulu. Jadi ini aku panaskan dulu 130 derajat dengan waktunya sekitar 10 menit. Jadi di ovennya aku panaskan dulu ya teman-teman, enggak dingin-dingin gitu dimasuk-masukin ya teman-teman ya, harus dipanaskan dulu. Sambil dipanaskan aku aduk-aduk ya teman-teman ya adonannya, soalnya adonannya itu suka mengendap di bawah. Jadi sambil nunggu ovennya panas, sambil aku aduk-aduk adonannya ya teman-teman. Nah, setelah adonannya sudah mulai panas, akhirnya aku masukin adonannya teman-teman. Sebelumnya kita aduk-aduk dulu ya teman-teman. Kita tuang adonannya sesuai dengan cetakannya ya teman-teman. Nah, ini aku masukin dulu. Bismillah. Warnanya ya ampun, aku suka banget sama warnanya, cantik banget. Nah, nih aku masukin nih sesuai dengan batasnya sampai di atas bunga itu ya teman-teman. Ini juga cetakan spesial bolu kemojo ya teman-teman. Jadi kayaknya kalau kue lain belum ada yang menggunakan cetakan ini, baru ini ya. Bolu kemojo menggunakan cetakan bunga seperti ini. Harganya sekitar 85.000 sampai 100 ribuan ya teman-teman kalau untuk di Kota Pekanbaru. Oke, sudah. Dan ovennya juga sudah panas, sudah aku colokin. Saatnya kita masukkan dulu adonannya ya teman-teman ke dalam ovennya. Nih, belum kering sih ovennya. Oke, ini udah mulai. Oke teman-teman, aku buka dulu ovennya. Nah, di sini aku karena di sini apinya atas bawah, mau nggak mau aku menggunakan api atas bawah. Tapi kalau untuk normalnya itu hanya menggunakan api bawah ya teman-teman, dan menggunakan oven yang biasa, bukan oven seperti ini. Nah, jadi ini aku taruh dulu di loyang bawah ya teman-teman. Jadi aku fokuskan untuk memasak yang di bawahnya. Nah, ini karena juga api di oven aku ini nggak bisa pilihan antara atas bawah, jadi auto ya teman-teman. Kalau bawahnya nyala, otomatis apinya juga di atas nyala. Ini aku mulai atur waktu dan berapa panasnya ya teman-teman ya. Di sini aku menggunakan panasnya itu sekitar 130, waktunya itu 60 menit ya teman-teman ya, 1 jam. Dan untuk panasnya itu 130 derajat Celcius. Nah, ini dia teman-teman ya, walaupun ovennya imut-imut, tapi ovennya muat kok di cetakan bolu kemojo. Awalnya juga aku takut nggak muat, ternyata alhamdulillah muat. Ini sambil kita tunggu, tapi sambil kita cek-cek juga ya teman-teman ya, dibuka-buka juga ya teman-teman ya. Nah, ini aku mulai buka.
udah mulai masak, tinggal tengahnya sedikit aja tuh kelihatan ya teman-teman, walaupun sedikit gelap jadi kelihatan ya teman-teman ya, itu cantik ya teman-teman warnanya. Oke nih, nah aduh ini karena menteganya banyak ya teman-teman, jadi dia ngenis-ngenis kayak gitu. Ini udah, jadi apinya aku naikin jadi 150 ya teman-teman ya. Dan ini sepertinya sudah masak ya teman-teman ya. Sudah mau aku angkat, sudah 60 menit. Tadi apinya di pertengahan aku naikin jadi 150. Ini aku tarik dulu ya teman-teman ya. Nah ini untuk normalnya jadinya seperti ini nih. Cantik ya teman-teman. Wah, hijau. Hijau banget. Jadi garing di luar, lembut di dalam. Itu dia bolu kemojo, dan wangi pandannya itu khas banget ya teman-teman. Jadi dia itu seperti bolu bantat tapi rasanya tuh enak gitu loh, disukai kalau di keluarga aku, anak-anak, orang tua semua, dan di lebaran, di acara apapun di rumah aku selalu ada bolu kemojo. Dan ini penampakannya yang normal ya teman-temannya, jadi untuk standarnya itu seperti ini. Nah ini nih, nah itu kan kelihatan ya teman-teman, di samping-sampingnya itu udah kering tapi di atasnya tuh lembut-lembut gimana gitu ya teman-teman ya. Tapi karena aku lebih senang teksturnya itu garing, jadi aku masukin lagi ke oven. Aku letak di api atasnya lebih dekat, jadi akhirnya atasnya jadi garing crunchy gitu, agak angus-angus dikit ya teman-teman ya. Nah aku tuh lebih sukanya begini, makanya aku bikin selera aku. Tapi kalau untuk standarnya yang tadi ya teman-teman, aku udah liatin ke teman-teman. Nah ini udah aku pindahin ke loyang, sudah masak. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton video aku. Assalamualaikum, bye.